Jadi saya bilang sama tim bahwa kita ini keluarga. Yes. Kita ini satu keluarga, berarti keluarga ya kadang-kadang bisa ribut, bisa juga bro, ya kan? Bisa berantem, tapi kita belajar bagaimana kita menyelesaikan ya persiapan bro. Iya, benar. Orang yang tidak punya persiapan sebenarnya dia sedang merencanakan untuk gagal. Halo, FPS People, ketemu lagi bersama saya Gunawan Lawa dalam Ngobrol Bareng Gunawan Lawa. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, teman saya sendiri, Bro Hadi Saputra. Ya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau di dalam usaha bisnis alat-alat kecantikan. Ya, halo, Bro Hadi. Ya, halo. Bagaimana? Ya, baik, luar biasa. Ya, hari ini kita mau berbagi dengan netizen Ya. tentang pengalaman Bro Hadi ya dalam usaha bisnis. Mungkin bisa cerita sedikit ya pengalaman apa nih yang kan saya dengar bisnisnya oke punya ya. Nah, saya tahu nih Bro Hadi ini punya usaha bisnis yang namanya Beauty Medica. Nah, mungkin kita sedikit cerita Bro Hadi ini gimana memulai usahanya. Dulu beliau seorang pegawai, tapi kemudian bisa punya usaha sendiri. Nah, saya yakin banget banyak orang nih yang pengen tahu gimana sih orang itu bisa memulai suatu usahanya gitu loh. Nah, awalnya bagaimana? Bisa dicerita apa? Ya, tahun 2003 saya bekerja dengan tante saya. Iya. Nah, tante saya ini bisnis alat kecantikan dan skincare. Gimana, Pak? Itu dia pusatnya di Surabaya. Pas kebetulan saya diminta pegang Jakarta dan Indonesia bagian barat. Jadi 2003 sampai 2008 saya bantu tante saya. Dan di sana sebenarnya tante saya ini yang jadi mentor ya buat saya. Mentor. Ya, jadi banyak mendidik saya untuk saya bisa mengerti tentang dunia kecantikan ini. Nah, jadi tahun 2008 saya minta izin sama tante saya untuk memulai bisnis saya sendiri. Dan tidak bersinggungan ya dengan tante saya, karena tante saya dia levelnya yang medium up. Medium up ya. Kalau saya lebih ke level yang medium ya, dari sisi harga. Jadi awalnya di situ. Jadi diferensiasinya ada ya, Ya. tante sendiri ya. Ya, jadi nggak langsung kompetisi ya di dalam level yang sama. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi, nah saya juga dengar katanya waktu awal-awal ada kejadian yang menarik ya. Oh ya, jadi waktu awal-awal kan kita cari barang ya, pergi pameran, kita pergi ke luar negeri, dan pertama kali ke pameran, saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi saya bawa tas ya, yang ada rodanya itu di belakang di tangan saya ya. Kemudian saya lepas. Pamerannya di mana tuh? Itu waktu itu pameran di Guangzhou ya. Guangzhou di Cina ya. Ya. Oh iya. Jadi waktu lihat barang-barang pameran, saya lepas tas saya. Saya tahu tas itu di belakang saya. Itu hanya beberapa saat ya. Kemudian saya kembali, tas saya ternyata udah hilang. Padahal di dalam tas itu ada uang, ada paspor saya, ya, dan kemudian pergi ke kantor polisi yang ada di pameran itu, kita lapor, sampai 2 kali datang, puji Tuhan, yang kedua kali tas saya ditemukan, tapi yang uang yuan RMB-nya udah hilang, itu lumayan besar jumlahnya, tapi puji Tuhan paspornya ketemu. Dan ada uang dolar Amerikanya juga masih ada. Oh, jadi yang diambil cuma mata uang Cinanya itu? Iya, mata uang Cinanya aja. Iya. Dia kayaknya nggak tahu tuh pencurinya kalau mata uang dolarnya lebih gede. Iya, itu dipisah di amplop yang berbeda. Iya, mungkin dia buru-buru kan. Iya, dan Tuhan nggak kasih dia ambil yang uang dolarnya. Ya, Nah, Bro, selama 15 tahun ya, kan bisnis nih. ya. Kira-kira
value apa sih yang dipegang di dalam bisnis ya? Kan banyak bisnis itu kan memang kita harus banyak sekali macam-macam kan. Cuman kan biasanya ada nilai-nilai ya di dalam kita menjalankan bisnis. Value apa ataupun budaya apa sih yang selalu dipegang gitu? Ya, yang pertama kita mesti mau selalu belajar. Ya. Belajar ya, Ya. selalu mau belajar. Karena dunia ini kan terus berubah. Ya, Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Oh ya. Selalu berubah. Berarti kalau kita nggak mau belajar, berubah menjadi lebih baik, ya kita akan ketinggalan zaman. Ya, Berubah lebih baik ya. Berubah Kalau lebih ketinggalan baik. zaman ya. Ya. Nah, karena itu kita perlu belajar dari orang lain, ya kan? Dan ya saya bersyukur ya, pertama itu saya belajar dari tante saya. Beliau banyak mendidik saya, mengajar saya, ya, mentoring saya untuk bagaimana saya bisa berbisnis, ya, berusaha dengan baik. Nah, terus yang kedua hubungan ya, bro. Hubungan ya. Ya, jadi saya percaya bisnis itu bukan melulu hanya kita cari profit, cari untung. Kadang-kala kita nggak dapat untung, bahkan mungkin kadang-kala kita rugi demi untuk menjaga yang namanya satu hubungan. Jadi saya pernah satu waktu ada satu customer saya pasang status di WA-nya yang komplain tentang kita, dan kemudian ada teman kita yang kasih tahu itu ada satu dokter yang komplain dengan Beauty Medica gitu ya. Wah, saya nggak enak nih, saya telepon ya, dan kemudian ternyata komplainnya karena biaya servis yang terlalu mahal. Dan akhirnya saya tanyakan ke beliau, biaya servis berapa yang bisa diterima, dan akhirnya beliau menyebutkan satu angka dan kita setujui, kita sepakati itu ya. Dan akhirnya beliau sampai hari ini ya, itu kejadian udah mungkin 12-13 tahun yang lalu, dan beliau sampai hari ini menjadi customer setia Beauty Medica. Ya. Customer satisfaction ya. Ya, jadi ya yang penting kita jaga hubungan ya, yang baik dengan customer kita. Nah, kemudian juga katanya sama karyawan gimana nih? Ya, jadi kita bilang sama karyawan, kan sepertiga hidup itu dihabiskan di tempat pekerjaan. 8 jam, 9 jam sehari, berarti kan sepertiga hidup loh. Sepertiga hidup ya. Dihabiskan di pekerjaan. Nah, kita mau melihat ini hanya sebagai satu pekerjaan, atau sebenarnya ini rumah kedua kita. Yes. Ya. Apakah kita ini hanya hubungannya kerja aja, ataukah hubungan kita lebih dari sekedar kita bekerja? Ya. Jadi saya bilang sama tim bahwa kita ini keluarga. Yes. Kita ini satu keluarga, berarti keluarga ya kadang-kadang bisa ribut, bisa juga bro, ya kan? Bisa berantem, tapi kita belajar bagaimana kita menyelesaikan konflik yang ada. Sebagai keluarga kita belajar apa? Saling memperhatikan ketika anggota keluarga yang lain sedang kesusahan, ketika sedang sakit, ketika sedang ada kemalangan, bagaimana kita hadir ya ketika ada kedukaan, ketika mereka sedang ada di dalam sukacita juga, seperti melahirkan, pernikahan. Nah, kita hadir bersama-sama. Benar-benar keluarga itu terasa jadi. Iya, duka dan suka bersama-sama. Jadi bukan sukanya doang, bukan dukanya doang, tapi ada kedua-duanya, bro. Wah, luar biasa ya. Tuh, dari Happiest People, dari Bro Hadi ini, kita bisa lihat ada namanya perlu mentoring dalam bisnis, juga membangun hubungan relation dengan klien-klien kita, dan juga di dalam sesama hubungan kerja atau menganggap keluarga. Ya, saya rasa luar biasa ya, sangat inspirasi banget ya. Ya, kemudian itu kan di dalam ini ya, maksudnya di dalam Bro Hadi dalam pekerjaan ya. Kalau di dalam hidup Bro Hadi sendiri value apa yang selalu dipegang juga ya? Maksudnya atau mungkin nilai-nilai apa yang pengen diwariskan ke anak ya, ke cucu gitu ya? Ya. Saya merasakan hidup saya itu penuh dengan kemurahan Tuhan, bro. Jadi kalau sampai hari ini saya ada,
itu benar-benar bukan karena saya bisa, bukan karena saya hebat. Benar-benar itu karena Tuhan itu yang udah bukakan jalannya buat saya. Ya, saya nggak pernah mimpi bisnis di dalam bidang kecantikan, ya kan? Saya kan lulus accounting, sarjana ekonomi accounting. Satu kuliah saya. Tapi bisa bisnis kecantikan, ya kan bro? Berarti itu Tuhan yang udah buka jalannya. Itu kemurahan Tuhan. Dan ada orang ya yang bisa mentoring lah. Ada orang yang bisa mentoring. Itu saya nggak cari loh bro. Itu saya pulang ibadah hari Minggu, tiba-tiba saya ditelepon sama tante saya. Dia bilang dia mau buka cabang di Jakarta. Wah, saya itu lagi jobless. Saya lompat-lompat di telepon itu. Ini jawaban Tuhan buat saya. Dan akhirnya ya udah saya nyemplung ya kan di bisnis kecantikan ini, kerja sampai mulai usaha sendiri 2008. Iya, dengan pengalaman 5 tahun ya. Dengan pengalaman 5 tahun. Dan ya sebenarnya kalau dibilang itu baru 70% lah bro. Pengalaman itu ya untuk sebagai modal bisnis. Ada 30% yang sebenarnya saya belum belajar juga. Tetapi yang 30% itu saya belajar ketika saya mulai bisnisnya. Gitu. Jadi ya nilai-nilai apa ya, secara pribadi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri bro. Perlu dekat sama Tuhan, perlu cari Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kita langkah demi langkah. Dan kita mau bekerja sama ya dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Pasti. Dan tinggal kita bekerja sama kan dengan Tuhan, menerima apa yang sudah Tuhan berikan dan bertanggung jawab mengelolanya dengan benar. Oke. Itu bro. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan gimana nih caranya kemarin itu kan kita ya masa COVID kan semua bisnis susah lah ya. Bahkan ya istilahnya bukan ya ini cuma salah satu aja lah ya. Semua bisnis tuh ada ngalamin naik turun kan. Ya saya pengen tahu nih bro, gimana sih caranya survive kemarin itu untuk bisa bertahan lah sampai saat ini kan. Jadi di masa-masa sukar itu apa yang dilakukan dan kemudian apa yang sudah dilakukan, kemudian juga akhirnya bisa tetap survive ya. Karena kan tidak semua bisnis itu bisa survive ya. Ada bisnis-bisnis yang ya gulung tikar, tapi ada juga bisnis-bisnis yang justru naik banget ya. Waktu pas COVID kan mungkin kalau yang bisnis obat terutama ya pasti ya luar biasa gitu. Nah gimana nih kiat-kiatnya kalau orang itu mengalami suatu krisis gitu ya? Ya awal pandemi itu luar biasa ya bro. Jadi kita itu bukan hanya turun, tapi terjun bebas tuh bro. Terjun bebas omsetnya, sisa 5% doang bro. Karena apa? Karena klinik kecantikan kan tutup semua bro. Mau di ruko, mau di mall, semua tutup. Nggak ada repeat order bro. Nah tinggal mereka jualannya apa? Jualannya yang retail, yang untuk home use. Padahal produk home use-nya kita itu cuma sedikit itemnya. Mungkin sekitar 10% lah daripada total yang jumlah yang kita jual. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya bersyukur lagi, dikasih ide, apa yang kita bisa jual, apa yang dibutuhkan oleh customer. Customer butuh masker, kita jualan masker bro. Insting bisnisnya keluar langsung. Jadi kalau mau mulai usaha juga ingat ya, kita perlu insting bisnis juga ya. Nah terus mereka butuh alat disinfektan, nano disinfektan tuh, nano spray. Nah kita kasih ke mereka jual. Terus mereka butuh termogan ya waktu itu. Nah kita jual termogan. Jadi kliennya itu sebenarnya udah ada ya bang ya. Ya kan kalau kita mau apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Jadi mereka butuh masker, mereka butuh termogan, mereka butuh alat disinfektan. Nah itu kita sediakan. Dari situ kita bertahan bro. Ya memang mungkin beberapa bulan kita minus ya, tetapi kemudian kita bertahan dan ya bersyukur mulai tahun lalu kita mulai grow lagi bro.
Ya. Oke. Nah, di dalam bisnis ini kan alat kecantikan pasti ada dong, apa suka dukanya lah ya. Apa sih enaknya bisnis ini gitu, dan apa sih capeknya gitu istilahnya kan pasti ada lah ya. Kita misalnya ya maksudnya dari Bro Hadi mungkin bisa di-sharing apa sih biar netizen ini bisa tahu kira-kira bisnis ini apa sih kesukarannya, ilmu apa yang harus kita milikin untuk menjalankan bisnis alat-alat kecantikan ini. Ya, kita melihat customer itu sebenarnya partner. Jadi kita punya tagline di dalam Beauty Medica itu best partner. Best partner. Jadi customer itu adalah partner kita. Bagaimana mereka itu bisa mengembangkan bisnis mereka, mengembangkan klinik mereka. Kalau mereka maju, pasti kita akan ikut maju. Sama seperti pandemi tadi ya bro. Kalau mereka tutup ya, kita otomatis juga akan tutup juga. Kita akan rugi juga. Mereka rugi, kita juga akan rugi. Jadi kita bukan hanya selling produk, kita bukan hanya jualan, tapi bagaimana mereka bisa memakai produk dan alat yang kita jual itu untuk menjadi bagus pemakaiannya, menjadi memuaskan pemakaiannya. Karena itu kan perlu training ya bro. Perlu mereka bisa memakainya dengan benar, memakainya dengan hasilnya dapat yang bagus. Sama seperti pisau ya bro. Pisau itu di tangan koki yang berbeda, hasilnya berbeda. Ya kan? Padahal pisaunya sama. Ya, sama pisau bedah lah bro. Di tangan dokter yang berbeda, juga hasilnya akan berbeda. Ya, tergantung dari skill dari dokter itu. Nah, jadi kita pertama mengutamakan bagaimana kita mentraining ya staff dari dokter itu ataupun dokter itu sendiri di dalam mereka melakukan treatment perawatan kecantikan itu supaya hasilnya bagus dengan teknik yang benar. Jadi ketika mereka bisa melakukannya dengan bagus, hasilnya bagus, otomatis bro itu akan kembali ke kita. Mereka buka klinik yang kedua, mereka buka klinik yang ketiga. Bahkan hari ini ada loyal customer partner kita yang buka klinik sampai 10 sampai 11 klinik, dan itu pasti kembali lagi ke kita. Gitu, jadi itu ya apa maksudnya sukanya itu kayak gitu ya. Kalau misalnya klien kita grow, kita juga ikut grow. Ya. Kalau ini sukanya di mana? Sukanya apa? Sukanya ya. Sukarnya. Dukanya nih ya bro. Sukarnya di mana? Ya. Jadi seperti tadi itu ya bro, hubungan itu kan penting. Hubungan itu penting. Ya, hubungan penting. Seperti yang tadi itu saya bilang ya, kadang-kala kita perlu berkorban. Berkorban supaya hubungan itu tetap baik dengan mereka. Karena kebenaran itu kadang-kadang hanya dilihat dari satu sisi. Ya kan? Saya melihat dari sisi saya sudah benar. Tapi mungkin mereka melihat dari sisi mereka. Contohnya apa? Ya, nah contohnya barusan nih bro. Barusan kemarin kita pameran, ya kan, sudah ada yang kasih tanda jadi, ya kan. Nah seharusnya kan tanda jadi itu kalau batal kan nggak bisa kembali ya bro. Dan ternyata minta kembali. Ya kan, minta kembali. Dari sisi kita benar nih. Kalau kita nggak kembalikan karena itu tanda jadi, ya kan. Kalau nggak jadi berarti hangus, ya kan. Nah, tetapi karena hubungan itu lagi, bro. Karena hubungan itu lagi, jadi ya udah, nggak apa-apa kita kembaliin aja. Karena hubungan itu lebih penting dibandingkan sekedar kita dapat untung dari tanda jadi yang udah diberikan itu. Itu, bro. Jadi bisnis yang Bro Hadi lakukan ini, bisnisnya enaknya itu tidak putus satu ya, tapi berlanjut ya. Memang jadi makin kalau istilahnya kita jualan satu, kita ini ya bisa grow ya. Jadi nggak kayak orang kan bisnis itu kadang satu jualan sudah putus. Ini berlanjut ya, berlanjut terus ya. Jadi enaknya di situ. Jadi kita bisa makin grow ya. Oke, nah
Ya, happiest people. Kita tadi kan sudah banyak tuh dengar pengalaman dari Bro Hadi. Nah, sekarang kita mau ada Q&A. Ya, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari mungkin anak-anak muda yang pengen punya usaha, atau mungkin yang baru lulus gitu ya, ataupun mungkin yang sudah punya pengalaman kerja, pengen tahu gimana sih itu start a bisnis gitu ya. Jadi pertanyaannya pertama, kapan sebaiknya kita mulai usaha? Yang pertama kita perlu belajar dulu, ya bro. Perlu belajar ya. Jangan sampai kita nggak ada skill, kita nekat. Nekat, kan? iya. Ya, jadi kita perlu belajar dulu skill supaya kita bisa punya punya keterampilan tertentu. Ya, skill itu kan banyak ya. Skill menggunakan mulut, skill menggunakan tangan kita, ya, skill menggunakan otak kita, ya. Dan yang kedua juga dari sisi keuangan. Kapan sebaiknya kita memulai bisnis? Ketika bisnis itu dimulai, belum tentu langsung profit. Ya, biasanya awal-awal kan lebih banyak ruginya malahan, ya kan? Nah, tapi kita punya kebutuhan hidup setiap bulan. Berarti kita perlu punya dana cadangan ya. Misalkan kita punya kebutuhan 5 juta untuk hidup sebulan. Nah, berapa banyak yang kita tabung dulu nih ya sebelum kita memulai bisnis. Misalkan 6 bulan. Nah, berarti kita perlu punya dana 30 juta untuk kita nggak khawatir ya. Karena kalau nggak nanti kita nggak fokus di dalam kita mengerjakan bisnis itu. Karena kita sudah memikirkan biaya hidup kita. Malah jadi kacau ya. Jadi kacau, nggak konsentrasi. Benar banget. Ya. Wah, saya dapat pencerahan nih. Karena kan kalau saya kadang dulu prinsipnya bisnis jangan dulu aja, nanti baru dipikirin ini. Benar juga loh itu. Wah, itu benar-benar ya. Saya orangnya prinsipnya bisnis gua aja dulu. Ya, persiapan bro. Iya, benar. Orang yang tidak punya persiapan sebenarnya dia sedang merencanakan untuk gagal. Ya kan? Iya tuh. Orang yang tidak punya perencanaan, jalannya dia sedang menuju kegagalan ya. Iya. Kan berarti hanya untung-untungan kan bro. Oh iya, untung-untungan ya. Jadi kayak orang mau bisnis kopi, harusnya dia belajar dulu ya bikin kopi yang enak, yang bau, bukan buka dulu baru belajar ya. Iya. Kan ada orang kan kayak gitu. Wah, kayaknya ini bagus nih, udah terjun dulu, nanti baru belajar. Iya. Itu merancang kegagalan justru ya. Iya, jangan sampai kita bilang, aduh kenapa kok gagal-gagal terus? Gagal-gagal terus karena ya nggak pernah belajar, nggak pernah ada persiapan. Gitu bro. Oh gitu. Iya. Wis, mantap. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Ini netizen nanya ini nih. Bisnis apa yang cocok untuk pemula dan apa alasannya? Ya, apa yang kita sudah belajar bro. Oh, bisnis jadi itu. Apa yang kita sudah belajar ya? Misalnya kayak Bro Hadi kan sudah belajar 5 tahun ya dari itu, baru kemudian ya, belajar sama tante saya, bidang kecantikan, ya dan kan. Mungkin lah, perlu mentoring ya. Perlu mentor. Ya, benar tuh. Kita perlu mentor tuh benar banget loh. Ya. Jadi perlu perencanaan, perlu mentoring. Jadi ini kita kalau mau buka usaha ini Pak Hadi, Bro Hadi ini benar nih, bagus kasih tahunya infonya. Ya. Ya, ini ya, apa yang kita punya aja ya sebenarnya. Ya, apa yang ada pada kita. Ya, bro. Nah, pertanyaan terakhir, apa nih yang kita harus perhatikan saat memulai bisnis? Jangan takut mencoba. Kalau kita sudah persiapkan, kita udah belajar, ya kan. Memang persiapan itu nggak akan pernah 100% bro. Iya. Mungkin persiapan kita itu hanya 70%, ya kan. Nah, ketika kita memulai, sebenarnya pasti ada kurangnya, ya. Dan disitulah kita belajar. Kan kita terus belajar. Bukan berarti sampai hari ini pun kan saya terus belajar. Belum sempurna, belum terbaik, ya kan. Tetapi kita berusaha melakukan yang terbaik dengan terus belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah melakukan persiapan, lakukan dengan percaya, ya. Lakukan dengan mulai dari langkah yang pertama, mencoba. Ya,
harus berani mencoba. Itu, tapi ingat harus dengan persiapan ya. Bro Hadi, terima kasih banget nih atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini saya rasa saya aja merasa manfaatnya ya, kebuka pikiran ya. Jadi thank you banget nih, kita bisa dapat kristalisasi dari pengalaman hidupnya Bro Hadi dan value-value-nya dalam hidup juga. Thank you. Ya, terima kasih Bro Gun. Ya, Pak, keluar ya. Happiest people, thank you ya udah. Nah, untuk kita berkembang lagi channel Ngobrol Bareng Gunawan Lawa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Dan please ya, isi komennya biar kita ini bisa lebih berkembang gitu loh. Ya, jangan lupa. Bye.